Baiklah Ananda, sudah boleh disiapkan teman-temannya, boleh rival untuk menyiapkan kawan-kawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang P5. Apa kepanjangan dari P5? Raja Pancasila. Iya. Untuk temanya adalah kearifan lokal, yang mana berkaitan dengan permainan anak nagari. Kira-kira kita di Sumatera Barat itu mempunyai tradisional Sumatera Barat itu apa? Tarompa, bakia, apalagi congkak, apalagi cakbur, main kelereng, apalagi permainan di zaman dahulu. Main karet, main batu, tujuh, main peta umpet atau cimanci namanya di awal ya. Nah, ada pula yang khusus kita lakukan di bulan Ramadan. Permainannya disebut dengan permainan badia batuang. Nah, pernah melihatnya? Masih adakah tradisi itu sampai saat? Masih, terutama di daerah perkampungan itu masih ada ya. Tapi kalau di kota-kota sepertinya itu sudah mulai luntur permainan-permainannya. Kita lanjutkan. Untuk P5 ada beberapa dimensi yang harus kita gunakan. Dimensi yang pertama adalah berkebinekaan global dengan subelemennya adalah mendalami identitas budaya. Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Elemen dimensi yang kedua adalah gotong royong, subelemennya kerjasama dan koordinasi sosial. Jadi ada berapa dimensi hari ini yang akan kita bahas untuk permainan anak nagari? Dua. Yang pertama tadi dimensi berkebinekaan global. Dimensi yang kedua gotong royong. Nah, silahkan kamu perhatikan gambar berikut. Ini jelas gambarnya? Jelas. Ini main apa namanya? Main congklak. Kamu masih melaksanakan permainan ini? Masih. Kalau ini permainan apa ini? Trompa bakia atau sendal panjang. Kalau ini permainan apa namanya? Hah? Oh, ada yang bilang namanya main bom ya. Ada pula sebagian yang bilang ini namanya permainan badia batuang. Kalau ini permainan apa namanya? Cakbur. Kalau ini nama permainannya adalah permainan sipak ragu. Pernah mendengarnya? Nah, mari kita bahas beberapa permainan anak nagari untuk pertemuan hari ini. Untuk materinya, nanti materinya. Sekarang mari kita kenalkan terlebih dahulu poin pertama, yaitu tentang tarompa bakia. Pernah kamu memainkannya? Pernah. Sering memainkannya? Jarang. Nah, kira-kira permainan bakia itu apa? Main trompa bakia itu adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Trompa bakia itu tidak bisa dimainkan oleh satu orang, tapi harus dimainkan oleh beberapa orang. Boleh 3 orang, boleh 5 orang. Jadi trompa bakia itu harus ada kerjasamanya. Sesuai dengan dimensi kita tadi. Apa dimensi kita tadi? Gotong royong. Nah, jadi dalam permainan tarompa bakia harus ada gotong royong atau kerjasama antar anggota kelompoknya. Tarompa bakia merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang dapat dimainkan secara berkelompok. Bakia memiliki bentuk seperti sandal panjang yang terbuat dari kayu, terdiri dari 5-6 selop. Cara bermain bakia tradisional tersebut setidaknya haruslah diikuti oleh 5-6 pemain dalam satu grupnya. Mari kita, setelah kita mengenalkan tarompa bakia, mari kita lihat filosofi apa yang terkandung di dalam tarompa bakia tersebut. Sudah populer sejak tahun 1970-an. Namun di Sumatera Barat, bakia disebut dengan tarompa duluan. Diperkirakan permainan bakia ini terinspirasi dari negara Jepang, yang mana ada pada negara Jepang saat itu
seniman penjujut tradisional di Jepang menggunakan alas kaki dari kayu pada saat bertunggang. Waiting for question. Nah, untuk hari ini Ibu mau ada 3 permainan. Pertama permainan cakbur, 2 permainan congklak, 3 permainan terompa bakia. Silahkan kamu pilih, kamu mau main cakbur atau mau main terompa bakia? Aku mau main congklak. Main congklak 4 orang anggotanya. Silahkan main congklak. Ya boleh. Congklak Emil, Bunga Angelia, Laura, sama Dina. Boleh. Main cakbur ada 10 orang. Main terompa bakia, kita ada terompa bakia kan? Ada berapa orang satu terompa bakia? Misalnya 3. Berarti untuk terompa bakia silahkan isi 9 orang. Berarti semuanya 23 orang. Ya, tadi kita sudah bahas tentang yang pertama adalah pengenalan apa itu terompa bakia. Sudah pengenalan tentang cakbur dan pengenalan tentang permainan congklak. Setelah itu kita juga sudah bahas tentang kontekstualisasi terkait filosofi dari 3 permainan tradisional. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, untuk hari ini silahkan kamu bentuk kelompok. Karena pada pertemuan hari berikutnya kita akan mempraktekkan permainan congklak, cakbur, dan juga terompa bakia. Silahkan kalian bawa peralatannya sesuai dengan alat yang dibutuhkan ya. Sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompok permainannya masing-masing. Boleh dibentuk kelompok, duduk sesuai dengan permainannya. Silahkan. Nah, sekarang tugasmu di kelompok. Silahkan kalian diskusikan kira-kira apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan permainan tradisional yang sudah kalian sepakati. Silahkan dibawa peralatannya besok pagi ke sekolah, karena besok pagi kita akan melaksanakan aksi dari permainan tradisional tersebut. Sudah paham? Sudah. Jadi, yang kedua, tugasnya tadi adalah silahkan kamu tuliskan di kertas filosofinya apa dari permainan yang akan kalian mainkan. Jadi kita kelompok cakbur apa filosofinya, kelompok congklak apa filosofinya, dan kelompok terompa bakia apa pula filosofinya. Nah, sudah dipersiapkan peralatannya untuk melaksanakan permainan tradisional? Sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjut dengan aksi. Siapa yang bisa menjadi video dokumenternya pada setiap kelompok? Yang kelompok congklak, siapa yang mengambil videonya? Ada yang bersedia? Ica lah. Jadi tugasnya Ica, ketika teman main, Ica ambil videonya. Mulai dari persiapannya, seperti taruh congklaknya, hitung batunya. Nah, siapa yang akan memulai dulu? Apakah dengan cara suit, batu gunting, kertas, atau bagaimana, itu terserah. Nah, sampai dapat siapa pemenangnya dari setiap kelompoknya. Ada berapa pasang yang main congklak? 3. Nah, kalau 3 pasang berarti 3 pula videonya. Satu video dengan 3 kali permainan. Ya? Paham, Cak? Nggak paham? Nah, untuk main cakbur. Main cakbur, siapa yang bisa mengambil videonya? Bisa Laura? Erin? Ya, nah, bisa nggak pakai HP Erin nanti untuk main cakbur. Berarti kalian gantian nanti antara sama-sama di lapangan mau melaksanakannya? Iya, di lapangan. Atau untuk main bakia bisa nggak di bawah? Bisa main bakia di bawah, main cakbur di atas di lapangannya. Berarti untuk yang sekarang silakan mulai bergerak. Jangan lupa ambil videonya. Biar aja. Biar videonya. Ibu terima video main congklak dari Ica, video main bakia dari Salsa, video cakbur dari Erin. Laki-laki satu pasang, perempuan juga satu pasang yang main di Erin ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bergerak. Yo. Elok-elok lah. Kayak barbar dikit gitu. Masuk aja langsung, Mir. Ikut aja. Ya kan nggak ada garisnya dong. Kamu dari garis kamu orang. Kamu dari garis kamu kan jalan. Wih, angin hujan. Iya. Kan iya. Ini udah gunanya mainnya. Baiklah anak-anak, pada hari kemarin kita sudah selesai
contoh pada kegiatan pada hari ini. Bu Resti, Oke, Ananda, kemarin Ananda sudah melaksanakan permainan tradisional. Ya, ada bakia, ya, tanpa bakia, apa lagi? Sabuk dan congklak. Kemudian Ananda juga sudah mendiskusikannya kan? Kemarin. Nah, silakan duduk berkelompok berdasarkan permainannya. Sudah berkelompok? Berdasarkan permainannya kemarin? Sudah? Nah, nanti setiap kelompok akan menyajikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dulu dari kelompok Terompa Basket. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada papan coklat terdapat 7 lubang kecil yang berhadap-hadapan dan masing-masing berisi 7 biji coklat. Angka 7 di sini dapat diartikan jumlah hari dalam satu minggu. Begitu juga dengan jumlah biji coklat yang kita isikan pada masing-masing lubang tersebut berjumlah 7 biji. Artinya tiap orang mempunyai waktu yang sama dalam minggu, yaitu 7 hari. Kemudian ketika biji congklak diambil dari satu lubang yang mengisi lubang yang lain, termasuk lubang pada lumbung atau lubang besar atau induk. Pelajaran dari fase ini adalah setiap hari yang kita jalani akan berpengaruh pada hari-hari selanjutnya dan juga hari-hari orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini bisa sangat bermakna bagi orang lain. Ditandai dengan meletakkan satu biji ke setiap lubang papan lubang yang di hadapan kita. Namun kita tidak juga boleh meletakkan biji dalam biji lubang kita. Mengapa? Karena itu merupakan kewajiban pemilik untuk diri sendiri sebagai tabungan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok congklak tadi ya. Terus dulu untuk kelompok congklak. Permainan congklak ya, jadi dari yang sudah kita dengarkan tadi hasil diskusinya, ada beberapa filosofi atau hikmah yang bisa kita ambil dari permainan congklak tersebut. Yang pertama, ya, jumlah bijinya tadi ada berapa? 7. Artinya itu setiap minggu kita memiliki waktu 7 hari. Nah, itu kan lubangnya banyak kan? Nah, setiap lubang itu diisi dengan jumlah biji yang sama. Artinya setiap kita memiliki waktu yang sama. Nah, nanti ketika permainan congklak berjalan, ya di ujung kiri dan ujung kanan itu ada lubang yang lebih besar. Nah, itu filosofinya mengibaratkan lubang itu seperti lumbung di rumah gadang sebagai tabungan, ya, sebagai tabungan kita. Nanti kalau ternyata sudah sampai di lumbung masih ada yang berlebih, berarti kita mengisi lubang yang punya lawan kan? Ya. Artinya apa? Kita berbagi ya. Dalam kehidupan ini kita harus berbagi ya, baik ke tetangga maupun ke kerabat. Lalu kita mengisinya sekali banyak atau satu-satu? Satu-satu. Dan nah itu mengibaratkan kita lebih baik sedikit ya. Kemudian lebih bermanfaat dan kemudian menunjukkan kalau kita ini memiliki sifat yang jujur. Oke. Nah, di sana kemudian nanti ada yang kalah, ada yang menang. Siapa yang menang? Yang paling banyak. Yang paling banyak isi bijinya, yang lubangnya paling banyak isi bijinya ya. Nah, itu mengibaratkan kalau dia orang yang sukses karena memiliki banyak tabungan. Wah, nah walaupun nanti ada yang kalah, ada yang menang, berarti kan ada persaingan, ya, ada perlawanan. Tetapi persaingan itu tidak menyebabkan kita menjadi berlawanan atau bermusuhan, tapi jadikan itu untuk motivasi kita menjadi lebih sukses. Ada kerja, ada di sana hikmah
tradisional. Seperti kemarin ada permainan campur, ada juga permainan terpa bagi-bagi. Setelah itu kita juga harus menghormati keanekaragaman permainan tradisional orang lain. Misalnya permainan tradisional dari berasal dari adat Jambi, dari adat Jawa, mereka juga mempunyai permainan tradisional masing-masing. Yang kedua dari segi asal masuk banyak keberagaman budaya. Kemarin kita juga sudah mendiskusikan bagaimana caranya kita melestarikan permainan tradisional kita. Masih ingat kemarin? Masih ingat bagaimana cara melestarikan? Masih. Apa cara yang pertama? Memainkan bersama teman. Ya, dengan cara memainkan permainan tradisional dengan teman. Yang kedua kemarin caranya Memperkenalkan dengan cara menari. memperkenalkan permainan tradisional kita dengan cara menari. Kita lanjut ke dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua masih ingat? Gotong royong. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah Koordinasi sosial. dalam permainan apa namanya terpa bagia perlu tidak kerjasama? Kenapa perlu? Kalau kita tidak kerjasama apa yang terjadi? Terjatuh. Kita akan terjatuh. Maka dalam hal permainan tradisional mengajarkan kita bahwa kerjasama itu adalah satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita tidak bekerja sama, maka tujuan kita untuk sukses tidak akan tercapai. Yang terakhir kita masuk kepada tindak lanjut dari permainan tradisional. Sebelum kita masuk ke tindak lanjut, Ibu akan memberikan kamu asesmen tentang dua dimensi yang kita bahas. Silakan kamu isi asesmen ini, yang mana asesmen ini akan sangat berhubungan sekali dengan nilai rapor P5 nantinya ya. Iya, Bu. Boleh dibagikan kasih? Bagikan ke kawannya satu-satu ya. Nah, sudah selesai diisi? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tindak lanjut dari permainan tradisional anak nagari Minangkabau. Nah, untuk tindak lanjutnya bisa dilaksanakan di sekolah. Permainan tradisional juga bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Bagaimana caranya? Kalau di sekolah mungkin dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler budaya dengan cara melaksanakan lomba pada kegiatan ekskul atau pada kegiatan kelas meeting. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, pernahkah kita melaksanakan kegiatan ekskul lomba terpa bagia? Itu merupakan salah satu bentuk kita melestarikan permainan anak nagari. Itu untuk yang pertama dari segi lingkungan sekolah. Tindak lanjut dari segi lingkungan masyarakat bisa dilaksanakan dengan festival budaya. Seperti acara 17 Agustus kemarin ada diadakan kegiatan alat musik tambur. Itu merupakan kesenian yang berasal dari daerah Kabupaten Garut. Bisa juga ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, hal ini sudah merupakan salah satu tindak lanjut dari permainan anak nagari ataupun permainan tradisional. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti dikumpulkan lembaran asesmennya. Semoga nilai kamu nanti di rapor dari mana sudah mandiri semuanya. Tidak ada lagi yang berkembang sesuai dengan harapan, tapi semuanya sudah pada tingkat nilai mandiri. Ada pertanyaan sampai di sana? Tidak.